Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga kami mengakui Dia yang Kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Bangunlah kami menjadi gereja-Mu, dan jadikanlah Yesus Putra-Mu batu sendinya yang mempersatukan kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan 45 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawannya. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka,
Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama mengisahkan tentang perumpamaan yang sebetulnya diceritakan Yesus sebagai peringatan bagi bangsa Israel. Kasih Allah telah mengistimewakan mereka, yakni sebagai bangsa terpilih untuk menggarap tanah terjanji. Namun dalam perjalanan sebagai suatu bangsa, mereka kerap tak setia. Sebaliknya, Allah selalu setia. Ia tetap mengingatkan Israel dengan mengutus para nabi dan hakim-hakim. Sekalipun demikian, Israel tidak bertobat dan tetap tegar hati. Hingga kemudian Allah mengutus putranya, yang akhirnya pula mereka bunuh. Ketegaran hati bangsa terpilih menyulitkan mereka untuk hidup dalam pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui rahmat pembaptisan yang telah kita terima dari Tuhan melalui gereja, menjadikan kita pula sebagai orang-orang terpilih. Kita dilibatkan Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Selain itu, dengan pembaptisan kita menerima tugas untuk menghasilkan buah yang lebih baik sebagai persembahan bagi Allah. Kita mungkin tak selalu mampu menghasilkan buah yang baik dan berlimpah. Namun bagi Allah, hal yang paling penting adalah kerendahan hati untuk selalu hidup dalam pertobatan dan pembaharuan diri. Kita gagal bukan karena buahnya tidak berarti atau tidak banyak, tetapi karena kita enggan atau tidak mau untuk bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dosa dimulai ketika manusia berusaha untuk memiliki hidupnya dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri, seraya melepaskan diri dari Tuhan. Ia mulai melihat sesama sebagai saingan dan bukan saudara. Dengan cara demikian, hidup bersama menjadi serupa neraka, penuh konflik, syirik, dan intrik. Inilah yang terjadi ketika peristiwa Kain dan Habel, juga pada peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah serupa kembali dituliskan Yesus dengan perumpamaan pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya kepada penyewa. Namun si penyewa enggan untuk berbagi hasil panenan, membunuh setiap putusan dan putra pemilik kebun itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah Israel baru yang telah dipanggil oleh Allah
berkat kemurahan Tuhan. Maka pertanyaan sekarang kepada kita adalah, benarkah kita telah hidup sebagai Israel baru yang telah ditebus oleh Tuhan? Jangan-jangan beriman kita kepada Allah adalah beriman yang dangkal, yang palsu, yang hanya terlibat dalam rutinitas seremonial belaka. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita diajak untuk terus-menerus memurnikan hidup beriman kita kepada Allah. Nah, masa prapaskah yang saat ini sedang kita jalani adalah merupakan kesempatan rahmat untuk kembali merenungkan dan mengoreksi perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.